Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Agribisnis dan Kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang topik resiko bisnis. Ada 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian resiko, yang kedua jenis-jenis resiko, yang ketiga sikap terhadap resiko, dan 4 cara menghindari resiko. Secara definisi, resiko menurut Arthur, William, dan Richard adalah suatu variasi dari hasil yang terjadi selama periode tertentu. Selain itu juga menurut Abbas Salim, risiko bisa didefinisikan sebagai ketidaktentuan yang mungkin dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Nah, definisi lain datang dari Soekarto yang menyatakan bahwa risiko merupakan suatu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, atau menurut Hermawan Dermawi, risiko adalah suatu penyebaran ataupun penyimpangan hasil aktual yang kita dapatkan dari hasil yang kita harapkan. Nah, definisi lain juga menyatakan bahwa risiko itu merupakan suatu bentuk kerugian yang ditanggung oleh pengusaha dalam menjalankan usaha bisnisnya. Nah, biasanya risiko ini bisa terjadi karena 2 hal. Yang pertama karena unsur sengaja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, ataupun karena unsur yang tidak disengaja, seperti halnya terjadi kebakaran, kehilangan, peristiwa alam, ataupun kerusakan. Nah, ada beberapa jenis-jenis risiko yang menimbulkan kerugian. Yang pertama adalah risiko jiwa. Nah, dalam melakukan suatu pekerjaan, jiwa pengusaha dan para pekerja itu berada dalam risiko ancaman. Nah, biasanya risiko jiwa ini bisa terjadi karena kecelakaan dalam menjalankan tugas ataupun dalam menggunakan mesin dan peralatan. Bisa juga risiko jiwa terjadi karena sengatan listrik, tenggelam, dan lainnya, sehingga mengakibatkan cacat sementara, cacat permanen, ataupun kematian. Nah, jenis risiko yang kedua adalah kehilangan harta. Nah, biasanya kehilangan harta ini terjadi karena kasus pencurian, kebakaran, ataupun kehilangan. Sedangkan risiko kerusakan harta ini merupakan penurunan nilai peralatan dan aset perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan, baik yang terjadi karena sengaja ataupun tidak sengaja. Misalnya kerusakan harta terjadi karena kelalaian pegawai dalam operasional mesin yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, ataupun kerusakan harta yang diakibatkan oleh bencana alam. Nah, jenis risiko berikutnya adalah risiko penggantian kepada pihak lain. Nah, risiko ini muncul karena perusahaan melakukan kesalahan yang berakibat kepada pihak lain merasa dirugikan, sehingga perusahaan harus mengganti rugi atau membayar kerugian tersebut. Nah, misalnya pegawai yang mengalami kecelakaan ataupun menabrak orang lain, sehingga perusahaan harus membayar ongkos rumah sakit, ataupun risiko karena kelalaian atau keterlambatan perusahaan dalam pengiriman barang. Nah, selain itu juga risiko bisa kita klasifikasikan menurut perusahaan asuransi, di mana risiko itu dibagi atas 3, yaitu risiko murni, risiko spekulatif, dan risiko individu. Risiko murni adalah ketidakpastian yang terjadi karena suatu kerusakan atau adanya peluang merugi atas harta atau jiwa perusahaan, misalnya karena mobil tabrakan, rumah terbakar, dan lain sebagainya. Risiko spekulatif terjadi karena 2 kemungkinan. Bisa jadi karena peluang untuk memperoleh keuntungan ataupun adanya peluang untuk menderita kerugian. Nah, sedangkan risiko individu ini adalah risiko yang ditanggung oleh pribadi seseorang, baik karena risiko pribadi misalnya sakit, risiko harta misalnya karena kehilangan harta akibat pencurian, ataupun risiko tanggung gugat, yaitu risiko menanggung kerugian seseorang. Misalnya pada saat seorang supir perusahaan menabrak motor sehingga perusahaan harus mengganti biaya kecelakaan yang ditimbulkan. Nah, bagaimana kita atau seorang pengusaha itu menyikapi adanya risiko-risiko bisnis yang muncul? Nah, ada beberapa sikap yang bisa diambil. Yang pertama, harus ditanamkan bahwa setiap
usaha yang dijalankan pasti akan mengandung risiko. Nah, risiko ini juga bisa dipandang sebagai suatu tantangan atau challenge untuk pengembangan usaha ke depan. Nah, yang harus dilakukan oleh pengusaha adalah bagaimana meminimalkan risiko yang mungkin terjadi serta mengambil tindakan-tindakan preventif yang harus dilakukan. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi risiko. Yang pertama adalah seorang pengusaha harus menambah pengetahuan tentang keterampilan teknis, keterampilan mengorganisasi dan juga kemampuan manajerial usaha. Kemudian membuat strategi yang terencana yang meliputi seluruh lini perusahaan, misalnya lini produksi, keuangan, SDM, pemasaran, operasional, dan lain-lain. Nah, di mana strategi itu harus kita tetapkan untuk jangka pendek ataupun untuk jangka panjang. Nah, cara mengatasi risiko berikutnya adalah dengan menggunakan asuransi. Nah, asuransi ini konsekuensinya perusahaan harus membayar biaya tetap sebesar premi, ya. Di mana asuransi merupakan salah satu lembaga yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatasi risiko bisnis. Asuransi itu sendiri mencakup perjanjian antara dua belah pihak yang saling mengikat sesuai dengan kesepakatan, dan akibat dari perjanjian tersebut maka ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak dan diakui oleh negara. Nah, tujuan perusahaan untuk melibatkan asuransi untuk menekan atau mengatasi risiko bisnisnya adalah pertama untuk memberikan rasa aman, kemudian memberikan ketenangan dalam berusaha, kemudian juga dapat dipandang sebagai suatu simpanan pada suatu saat bisa diambil, kemudian untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar, menghindari risiko akibat kehilangan, dan juga bisa dijadikan sebagai suatu penghasilan di masa yang akan datang, serta bertujuan untuk memperoleh penggantian apabila terjadi kerusakan. Nah, ada beberapa jenis asuransi di Indonesia. Yang pertama dilihat dari fungsinya, itu ada asuransi kerugian atau non-life insurance, misalnya asuransi kebakaran, pengangkutan, asuransi aneka, dan lain sebagainya. Ada juga asuransi jiwa atau life insurance. Nah, ini asuransi berjangka, tabungan, ataupun asuransi seumur hidup. Ada juga asuransi atau insurance. Nah, sedangkan dilihat dari kepemilikannya, nah perusahaan asuransi itu bisa dimiliki oleh pemerintah, swasta nasional, milik asing, ataupun milik campuran. Oke. Nah, materi ini bisa merujuk pada beberapa referensi yang tertera pada slide, dan untuk sesi berikutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.